Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku semua, mari belajar bersama saya. Jangan lupa, siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Magdalena Yuni dengan NIM 2112062016. Mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD. Dosen pengampu Ibu Eliana Yunita Seran MPD. Oke, langsung saja pada pembahasan hari ini, yaitu di bagian bab 2. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas tema mengenai kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga. Kelas 6 Sekolah Dasar semester 1. Di sini saya akan membahas 5 negara-negara tetangga Indonesia. Oke, langsung saja pada pembahasan selanjutnya dengan menggunakan metode tanya jawab. Sebelum itu, sebagai manusia yang beragama, sebaiknya sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita hening sejenak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Masuk pada tujuan pembelajaran. Nah, di tema ini, tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu, melalui pengamatan, peserta didik mampu mengidentifikasi kenampakan alam negara-negara tetangga. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat mengetahui keadaan alam dan keadaan masyarakat negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga atau yang terakhir, karakter peserta didik yang diharapkan yaitu mampu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk pada pembahasan materi dari tema ini. Mari kita simak video penjelasannya. Tahukah kalian tentang sungai, laut, gunung, dataran rendah, dataran tinggi, dan sebagainya? Iya, benar. Semua itu merupakan kenampakan alam. Nah, setiap negara tentunya memiliki kenampakan alam. Kenampakan alam yang terdapat pada suatu wilayah dapat memengaruhi keadaan sosial di wilayah tersebut. Setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan kalian dapat membandingkan kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga. Nah, negara Indonesia terletak di wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai negara-negara tetangga seperti Thailand, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Di semua wilayah negara-negara tetangga tersebut terdapat kenampakan alam, misalnya sungai, laut, gunung, dataran rendah atau tinggi, dan lain sebagainya. Oke, negara-negara tetangga Indonesia yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Yang pertama, kenampakan alam. Brunei Darussalam terletak di Kalimantan Utara. Luas wilayahnya hanya 5.765 km persegi. Gunung yang tertinggi ialah Gunung Pagon yang mempunyai ketinggian 1.850 meter di atas permukaan laut. Nah, Sungai Belait ini merupakan sungai terpanjang yang ada di negara Brunei Darussalam yang mengalir di dekat wilayah perbatasan bagian barat. Nah, ini merupakan gambar dari Gunung Pagon dan Sungai Belait. Di bagian keadaan sosial negara Brunei Darussalam, yaitu
Brunei Darussalam telah memerdekakan diri dari penjajahan kerajaan Inggris pada tahun 1983. Kepala negara Brunei Darussalam adalah Sultan dan kepala pemerintahannya juga Sultan. Jumlah penduduk di negara Brunei Darussalam ini sekitar 333.000 jiwa. Sebagian besar penduduk di wilayah Brunei Darussalam ini yaitu orang Melayu. Nah, penduduk lainnya adalah orang Cina dan India. Bahasa kebangsaan Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu dan agama yang ditetapkan sebagai agama resmi adalah agama Islam. Nah, Brunei Darussalam ini terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Brunei Darussalam mengimpor produk-produk mesin, mobil, barang elektronik, beras, dan gula. Negara tetangga Indonesia yang kedua yaitu Malaysia. Masuk pada kenampakan alam di negara Malaysia. Jadi, luas wilayah negara Malaysia adalah 329.758 km persegi. Wilayah negara Malaysia ini terbagi atas dua bagian, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Di wilayah bagian barat, negara Malaysia adalah Semenanjung Malaka yang terdiri dari 11 negara bagian, meliputi Kedah, Perlis, Perak, Kelantan, Selangor, Malaka, Negeri Sembilan, Johor, Penang, Terengganu, dan Pahang. Di wilayah ini terdapat beberapa rangkaian pergunungan, daratan rendah, kawasan hutan, dan lahan subur yang luas. Yang selanjutnya, di wilayah bagian timur. Nah, di wilayah bagian timur ini, negara Malaysia terletak di wilayah sebelah utara Kalimantan yang terdiri atas dua negara bagian, yaitu Sarawak dan Sabah. Jadi, di wilayah bagian timur ini, kenampakan alamnya berupa daerah rawa pesisir pantai, daerah perbukitan, dan lembah berhutan, serta pegunungan di pedalaman. Nah, di wilayah ini terdapat pegunungan dengan puncak tertinggi, yaitu Gunung Kinabalu mencapai 4.101 meter. Pertanyaannya, apakah Gunung Kinabalu masih aktif? Oke, Gunung Kinabalu saat ini relatif stabil dan aman untuk pendakian. Namun, karena status gunung ini masih aktif, terdapat beberapa catatan dan peringatan bagi para pendaki untuk menjaga keselamatan mereka selama mendaki. Keadaan sosial di negara Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara kerajaan dengan ibu kota Kuala Lumpur. Pada tahun 1957, Malaysia memperoleh kemerdekaan dari kerajaan Inggris. Penduduk asli Malaysia adalah orang Melayu. Jumlah orang Melayu merupakan bagian terbanyak dari jumlah penduduk Malaysia. Penduduk lainnya terdiri atas keturunan Cina, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Jumlah penduduknya mencapai 23.275.000 jiwa. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Malaysia atau Melayu. Walaupun bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Malaysia atau Melayu, nah, ada bahasa lain yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris tersebut banyak dipergunakan dalam dunia usaha dan pemerintahan. Bahasa lainnya adalah Mandarin dan Tamil.
yang juga dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari. Penduduk Malaysia ini mayoritas beragama Islam, tetapi penduduk Malaysia diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mata pencaharian negara Malaysia yaitu ada pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Nah, yang pertama yaitu pertanian menghasilkan karet, minyak sawit, kopra, teh, coklat, lada, dan padi. Sedangkan di pertambangan menghasilkan biji timah atau yang terbesar di dunia, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Nah, yang terakhir di bagian perindustrian, negara Malaysia menghasilkan barang dari baja dan barang-barang elektronik. Yang selanjutnya, Singapura. Di bagian kenampakan alam, Singapura terdiri atas pulau-pulau kecil yang luasnya hanya 660 km persegi, lebih kecil daripada Brunei Darussalam. Nah, letak Singapura yang strategis ini sangat menguntungkan. Singapura merupakan dataran rendah yang rata dan sisanya adalah beberapa bukit kecil. Nah, sungai-sungai di Singapura ini pada umumnya pendek-pendek dan bermata air dari daerah perbukitan. Sungai-sungai tersebut diantaranya adalah Sungai Kranji, Sungai Kalang, Sangon, dan Sungai Jurung. Masuk pada keadaan sosial di negara Singapura. Singapura adalah sebuah negara republik dengan ibu kota Singapura. Nah, pada tahun 1959, Singapura memperoleh kemerdekaan dari Kerajaan Inggris. Kepala negara Singapura adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Jumlah penduduk Singapura mencapai 3.567.000 jiwa dan terdiri atas berbagai macam ras, antara lain keturunan Cina, Melayu, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Bahasa resmi Singapura adalah bahasa Inggris. Selain itu, bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Melayu, Cina, dan Tamil. Selanjutnya, yaitu rakyat Singapura hidup dari hasil perdagangan dan perindustrian. Nah, dari hasil industrinya, Singapura dapat mengekspor mesin dan alat transportasi, barang-barang konsumsi, bahan kimia, dan produk olahan minyak. Oleh karenanya, banyak devisa yang dihasilkan sehingga Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Nah, adapun bahan mentah untuk keperluan industri dan bahan bakar minyak diperoleh dari impor. Letak Singapura yang strategis ini menyebabkan pelabuhan laut dan pelabuhan udara Singapura termasuk pelabuhan sibuk yang disinggahi banyak kapal laut dan pesawat udara. Selanjutnya, Thailand. Di kenampakan alam, luas negara Thailand adalah 513.115 km persegi dan dapat dibedakan atas 4 wilayah sebagai berikut. Yang pertama, dataran rendah di bagian tengah yang dialiri oleh Sungai Chao Phraya dan merupakan daerah yang subur. Yang kedua, daerah pegunungan di bagian utara dan barat dengan puncak tertinggi Gunung Doi Intanon setinggi 2.594 meter. Yang C atau yang ketiga, pegunungan Plato merupakan pegunungan kapur di bagian timur. Yang terakhir, Semenanjung Muang Thai Selatan. Adapun
beberapa sungai dan gunung atau pegunungan yang disebutkan tadi, yaitu ada Sungai Chao Phraya, Gunung Doi Intanon, dan yang terakhir Pegunungan Plateau. Masuk pada keadaan sosial negara Thailand. Thailand adalah negara kerajaan dengan ibu kota Bangkok. Thailand merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah negara Eropa. Kepala negara Thailand adalah raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Pertanyaannya, mata pencaharian penduduk Thailand adalah? Oke, baik. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Pertaniannya menghasilkan padi, jagung, ubi kayu, petai, karet, lada, teh, tembakau, dan kapas. Hutannya menghasilkan kayu jati. Hasil buah-buahan Thailand terkenal unggul dan bermutu seperti durian montong, pepaya Bangkok, dan melon Bangkok. Nah, di pertambangannya menghasilkan timah dan mangan. Industrinya menghasilkan tekstil, semen, karung, dan barang elektronik. Barang yang diimpor Thailand adalah minyak bumi, mesin, dan mobil. Selain pertanian dan industri, Thailand juga terkenal dengan industri pariwisatanya yang merupakan penghasil utama negara terbesar. Itulah jawaban dari pertanyaan mata pencaharian penduduk Thailand. Negara selanjutnya, negara Filipina. Di bagian kenampakan alam, negara Filipina merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 7.107 pulau yang luas wilayah daratannya mencapai 376 km persegi. Pulau-pulau yang besar ialah Mindanao di selatan dan Luzon di utara. Sebelah tenggara Kepulauan Filipina terdapat palung yang dalamnya 10.000 meter, yaitu Palung Mindanao. Selanjutnya, karena letak kepulauan Filipina pada pegunungan Sirkum Pasifik bersifat vulkanis dan dekat Palung Mindanao yang dalam, maka Kepulauan Filipina sering terganggu oleh goncangan gempa bumi. Selanjutnya, keadaan sosial. Filipina adalah sebuah negara yang berbentuk republik dengan ibu kota Manila. Penduduk Filipina berjumlah 76.499.000 jiwa. Nah, nenek moyang mereka ini adalah orang Melayu. Mereka telah bercampur dengan orang Eropa, Cina, dan India. Salah satu bahasa aslinya adalah bahasa Filipina atau Tagalog yang ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan. Yang selanjutnya, Filipina memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif, di antaranya Gunung Pinatubo dan Pulau Luzon. Sedangkan mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Pertanian menghasilkan padi, kelapa, serat abaka, nanas, tembakau, dan gula. Pertambangannya menghasilkan kobalt, tembaga, emas, nikel, biji besi, dan minyak bumi.
Komoditi ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, biji tembakau atau biji tembaga. Selanjutnya, Filipina mengimpor mesin, mobil, dan bahan makanan dari negara lain. Masuk pada pertanyaan pertama. Mata uang Filipina adalah. Yang kedua, lagu kebangsaan Filipina adalah. Yang ketiga, ibu kota Filipina adalah. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah peso Filipina secara resmi digunakan sebagai mata uang Filipina sejak tanggal 4 Juli 1946. Peso Filipina memiliki kode Filipina atau PHP dengan lambang P. Pemerintah Filipina mewajibkan lagu kebangsaan yaitu Lupang Hinirang dinyanyikan secara bersemangat. Selanjutnya ibu kota Filipina adalah Manila dan kawasan finansialnya adalah di Makati. Keduanya adalah bagian dari Manila. Cukup sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.